Nomor 32. Nah, 32 alfa atau apa nih? Alfa. Perhatikan di sini. Di sini ada kata essential. Nah, essential berarti di sini adalah kata sifat yang berbasis urgent, rekomendasi ataupun paksaan ya. Nah, sehingga ketika dia bertemu dengan that, maka dia akan memicu yang namanya subjunctive form. Artinya, setelah subjek ini wajib muncul sebuah bare infinitive atau kata kerja yang asli belum diapa-apain, belum ditambahin. Sehingga semua opsi yang ada tambahannya masih gugur nih. Ini gugur, ini gugur, ini gugur. Berarti Bravo, Charlie, Delta gugur, jawabannya si Alpha guys. Aman ya, pasti ini aman banget. Nah, ini gampang, terlalu mudah untuk ditebak. Alright, nomor 33. Kira-kira jawabannya apa guys? Nih, perhatikan ya. Titik-titik ada di awal kalimat. Kalau ada titik-titik ada di awal kalimat, maka teman-teman cek ke belakang ada koma apa enggak. Oh, ada nih. Maka koma ini kita sebut dengan koma adverb. Ya. Nah, koma adverb itu tidak muncul sendiri guys. Mereka itu ada pemicunya. Apa pemicunya? Pemicunya adalah preposisi atau enggak conjunction tuh. Gimana cara membedakannya? Perhatikan di sini. Jika sebelum koma di sini ada verb, maka jawabannya pasti conjunction. Alasannya sederhana, karena conjunction itu ada wajib diikuti kata kerja. Oke, itu ya. Terus, jika sebelum koma itu tidak ada verb, maka jawabannya preposisi. Kenapa? Karena hanya preposisi yang nggak boleh diikuti verb di belakangnya. Diikutin apa dong? Diikutin noun atau noun phrase. Oke, gitu ya. Makanya nih, jika setelah koma ada kata kerja, jika setelah preposisi muncul kata kerja tersebut wajib kita paksa dia menjadi kata benda. Dengan cara apa? Tambahkan ing aja menjadi gerund. Makanya di sini kata being small startup itu tidak ada kata kerjanya. Kalau being ini cuma hasil doang. Ini kita sebut dengan gerund guys. Sehingga di sini karena di depan koma tidak ada kata kerja, maka pilihannya cuma satu, yaitu cari preposisi. Maka semua opsi yang bukan preposisi gugur. Bravo gugur karena dia conjunction. In spite gugur karena in spite itu memang preposisi tapi dia kurang lengkap, harusnya in spite of. Nah, itu baru benar tuh. Jadi gugur dia. Delta juga gugur nih. Kenapa? Even itu bukan conjunction. Kalau even though, nah itu baru conjunction. Kalau evennya doang, ini hanyalah adverb biasa guys. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan kayak gini nih, ya. Alright, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sebentar tak perbaiki ininya dulu. Alright. Oke, lanjut ya. Aman ya. 34, silahkan dicoba. Alright. 34 alfa. Oke, perhatikan di sini. Kalau ada titik-titik di tengah kayak gini guys, tetap teman-teman cek kata kerjanya, ada kata kerjanya apa enggak. Oh, ada. Mana? Word advice ya. Di sini ada conjunction enggak? Nah, perhatikan nih, hati-hati nih. Ada kata until di sini. Until guys itu ada dua. Dia itu bisa menjadi conjunction, dia itu juga bisa menjadi preposisi. Kalau dia conjunction, di belakangnya pasti diikuti oleh verb, entah ada subjeknya atau enggak. Tapi kalau dia jadi preposisi, maka dia diikuti oleh noun atau enggak noun phrase. Full recovery itu adalah noun phrase. Berarti di sini posisinya dia sebagai preposisi, bukan conjunction. Artinya teman-teman tidak bisa mencari kata kerja asli lagi untuk soal ini. Yang mana yang gugur? Yang Charlie. Karena yang Charlie ini kata kerja biasa, not do. Ya, itu yang pertama. Terus di sini teman-teman coba perhatikan. Kata advice itu adalah certain, ya, dia adalah certain to infinitive. Sehingga dia pasti diikuti to infinitive. Jadi yang bukan to infinitive akan gugur. Yang mana Bravo gugur duluan karena doing itu adalah si gerund. Gugur tuh dah. Tersisalah alpha dan delta. Di delta di sini not to have done
Ya, not to have done berarti di sini perfect ya, to infinitive yang berbasis perfect. Kalau yang alpha to do itu juga to infinitive tapi berbasis present tense. Manakah yang harus kita ambil? Yang harus kita ambil itu yang alpha. Kenapa? Karena mereka berdua memiliki makna yang sama. Kalau maknanya sama, maka ambil kosakata yang lebih sedikit karena itu lebih efisien. Yang mana delta kita buang aja. Kayak gitu ya. Alright. Nah, maka di sini kenapa di sini pakai not? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman kita hilangkan not, maka was advised to do any physical activity gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan adverb negatif kayak not, maka not-nya bukan diletakkan di belakang do, bukan to do not, enggak, tapi not to do. Jadi di depannya to itu boleh diawali oleh not atau adverb negatif. Alright, aman ya. Oke, nomor 35. Silahkan. Nah, kena flu guys. Alright. Come on, 35. Nomor 35 jawabannya. Apa nih kira-kira? Udah mulai kebingungan. Nah, perhatikan di sini nih, teman-teman perhatikan di sini ada Di sini conjunction dari adjective clause, ini adjective clause, ini adjective clause, terus if ini adalah noun clause tuh. Nah, maka yang manakah yang akan menjadi jawaban? Perhatikan di sini. Kalau misalnya di sini sudah jelas adjective clause, maka cek di depannya teman-teman ketemu dengan apa? Oh, ini ketemu dengan sebuah kata benda. Nah, kalau kata benda, maka conjunction yang cocok cuma satu tuh. Yang pertama di situ adalah that, yang kedua adalah which. Tapi ingat, that itu hanyalah conjunction yang alternatif. Artinya jika masih ada conjunction which, maka that itu jangan dipilih dulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena di sini akan muncul sebuah conjunction, anggap saja di sini which, maka di sini teman-teman tidak memerlukan subjek lagi. Kenapa? Karena hakikatnya which ini adalah sebuah conjunction plus subjek secara bersamaan atau di satu waktu. Sehingga teman-teman itu tidak memerlukan subjek lagi kayak yang Bravo nih, nggak perlu ada ini lagi nih. Kenapa? Karena di sini dalam keadaan pasif. Kalau dalam keadaan pasif biasanya which itu bisa menggantikan subjek, bisa menggantikan objek. Artinya kalau dia dalam posisi aktif bisa saja dia menggantikan objek dan memiliki kemungkinan di sini masih muncul sebuah subjeknya. Cuma karena ini pasif tidak akan pernah punya objek, berarti yang pasti digantikan adalah subjek, sehingga jawabannya pasti alpha. Kenapa enggak yang di delta? Kalau di delta itu sebenarnya tidak masalah juga guys. Cuma masalahnya if emotionally change gitu kan. If emotionally charge gitu kan. Nah, maka ini nanti kurang sesuai dari segi makna. Jadi kayak gini nih. Penemuan-penemuan dari penelitian tadi itu kan penelitian tuh suggest menyatakan bahwa, jadi suggest itu bisa bermakna menyarankan atau menyatakan ya, atau memberitahu kita bahwa people are most likely to remember information. Orang-orang itu most likely itu sepertinya atau mungkin mengingat informasi-informasi yang emotionally charged ya, jadi yang masuk secara emosional. Jadi ini benar nih, ini scientific. Kalau teman-teman itu kejadian-kejadian yang melibatkan emosi, kayak teman-teman sangat menyukai aktivitas itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Atau misalnya hal tersebut itu sangat-sangat dibenci oleh teman-teman, itu juga tidak akan mudah hilang. Kenapa? Karena kalau ada unsur emosi masuk pada tataran anggaplah hafalan ya, ingatan, maka emosi tersebut juga akan melekat pada hati. Jadi manusia itu memiliki dua penyimpanan, yang pertama otak, yang kedua hati. Nah, ketika teman-teman simpan semua, misalnya vocab nih, kasusnya vocab. Ketika teman-teman simpan vocab itu di otak, maka itu pasti akan terlupakan. Kenapa? Karena otak memiliki kemampuan untuk mengingat dan
melupakan. Itu masalahnya otak. Sementara ketika dia melibatkan emosional atau misalnya ada vocab yang teman-teman ingat tapi di situ bersamaan dengan memori nih. Misalnya hostility, permusuhan. Oh iya ya, kemarin aku baru bermusuhan dengan itu. Artinya ada unsur emosi yang melekat pada kata hostility itu. Karena ada suatu kejadian dan lainnya. Maka kata hostility, permusuhan itu atau persahabatan itu biasanya tidak akan hilang. Kenapa? Karena dia akan tersimpan di hati. Nah, hati itu tidak sama kayak otak. Otak memiliki kemampuan untuk ingat dan melupakan, sementara hati hanya punya kemampuan untuk mengingat saja dan tak punya kemampuan untuk melupakan. Sehingga segala sesuatu yang tersimpan di hati itu tidak akan bisa dilupakan. Kayak si dia lah, simpelnya. That's it guys. Jadi dari sini kita paham bahwa di sini membuktikan bahwa kalau teman-teman mau menghafalkan sesuatu, sebaiknya libatkanlah emosi agar dia tertanam di hati, bukan di otak. Gitu ya. Alright, next one, 36. Silahkan. Nomor 36, jawabannya kira-kira yang mana? Alright, perhatikan. Had not di sini had not been berarti di sini past perfect. Kalau dia tiba-tiba muncul had kayak gini, berarti dia itu sudah dalam keadaan inversi CS3. Nah, kalau inversi CS3 berarti teman-teman itu jangan memilih did karena ini adalah CS2. Oke. Would not win ini juga tidak. Kenapa? Ini masih CS2. CS3 itu teman-teman dia menggunakan would plus have plus verb 3. Jadi sebelum yang bukan yang ini akan gugur. Ini juga gugur nih karena had plus verb 3 doang nih. Gak ada would-nya. Yang mana? Yang ini, Charlie. Jadi aman banget ya untuk yang Charlie. Alright, nomor 37. Kira-kira jawabannya yang mana? Alright. Yang B, CS berapa sih? Yang mana tadi? Yang ini CS2, CS2 nih ya. CS2 sorry. Yang Bravo itu masih CS2. Would not win. Jadi would plus verb 1. Itu masih tipe kedua. Alright, sorry guys. Alright. Akbar jawab alfa nih katanya. 37 alfa. Are you sure guys? Perhatikan di sini nih. Di sini large amount of research bla 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 sport theory in recent years. Recent years ini berarti tahun-tahun sebelumnya atau tahun baru-baru ini, artinya tahun yang udah kelewat gitu. Maka yang manakah? Apakah yang has been done atau were done atau are done? Kalau are done ini berarti masa sekarang, jelas enggak ya. Karena ini pakai are berarti dia masa sekarang cuma dibuat pasif doang. Bagaimana dengan has been done? Has been done ini berarti baru aja nih, tahun yang baru aja nih. Berarti bisa saja itu tahun yang kemarin. Tapi kalau recent years, tahun-tahun sebelum-sebelumnya, maka kita di sini tidak mungkin menggunakan has. Apalagi large amount of research di sini teman-teman juga tidak menggunakan have. Kenapa? Large amount of research berarti research ini ada dua pendapat. Dia itu bisa tunggal atau uncountable, bisa saja dia countable. Jadi dia masih bisa tuh ditambahkan researches. Gak masalah tuh. Nah, jadi di sini kalau di sini yang mereka berdua ini sama-sama present perfect. Ya, present perfect. Kalau present perfect berarti ini baru saja terjadi, guys. Bukan in recent years, bukan tahun-tahun yang telah berlalu. Tahun-tahun yang telah berlalu cocoknya menggunakan past tense. Jadi Charlie. Oke, aman ya. 38 di sini teman-teman jawabannya apa? Alright. Perhatikan di sini. The committee reached a decision katanya. Dia mencapai keputusan atau dapat keputusan atau sudah memutuskan sesuatu dah ya, reach a decision. Nah, everyone had different opinion. Nah, di sini ini sudah sepakat nih. Anggap di sini udah
udah fix nih. Yang ini malah have different opinion. Berarti di sini belum fix. Berarti bertentangan nggak? Bertentangan. Kalau bertentangan, teman-teman cari conjunction yang kontras. Yang mana yang kontras? Yang bukan kontras dulu adalah even. Ini bukan conjunction ya. Ini bukan conjunction tapi dia adverb. While ini terjadi secara bersamaan. Artinya dia masih bersinkronisasi atau sinkron lah. Nanti kita tidak bisa pilih itu. Despite ini memang Despite itu memang bertentangan, cuma masalahnya dia itu bukan conjunction, dia itu adalah preposition. Artinya alpha tidak bisa diambil. Yang mana? Yang Charlie. Loh kok kayaknya jawabannya Charlie semua nih dari tadi. Alright, Charlie guys. Jawabannya Charlie karena dua kalimat ini adalah dua kalimat yang bertolak belakang atau yang bertentangan. Sehingga yang paling cocok adalah carilah conjunction yang juga kontras. Yang mana? Yang although. Alright, next. 39. Kira-kira jawabannya apa? Kenapa pakainya conjunction shell? Gini, konsep conjunction itu kalau di sini gini. Apa bedanya conjunction dengan preposisi? Preposisi itu tidak boleh diikuti verb. Kalau misalnya ada preposisi atau misalnya ada verb nekat nangkring di belakangnya preposisi, maka verb tersebut wajib diganti atau dipaksa menjadi kata benda dengan cara apa? Tambahkan ing. Makanya teman-teman sering ketemu dengan kata of saving, in saving, ada ing-ingnya. Itu dikarenakan bukan karena preposisi itu harus diikuti ing. Enggak. Alasannya bukan itu guys. Jadi teman-teman kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gini, semua preposisi itu nanti harus diikuti verb ing. Enggak. Preposisi itu tidak diikuti ing. Preposisi itu yang wajib dia itu diikuti oleh sebuah noun. Ya, oleh sebuah noun. Sehingga ini menjadi hak paten dari preposisi. Ketika teman-teman meletakkan sebuah kata kerja di belakang preposisi, maka mau tidak mau dia wajib dipaksa menjadi noun. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan ing. Karena ing ini akan berubah menjadi gerund. Dan gerund itu nanti berfungsi sebagai noun. Jadi memang secara keseluruhan tidak salah. Mereka akan bilang, oh setelah preposisi itu harus verb ing. Yes, itu tidak salah. Cuma di situ masalahnya itu bukan itu alasan yang sebenarnya. Alasan sebenarnya setelah preposisi wajib kata benda. Sehingga semua opsi yang bukan kata benda, meskipun misalnya kata kerja, paksa aja jadi kata benda sehingga memunculkan yang namanya gerund guys, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu. Sementara kalau conjunction, di sini conjunction itu selalu dan biasa dibilang wajib hukumnya conjunction itu diikuti oleh sebuah verb. Conjunction tanpa verb itu tidak akan disebut conjunction. Ya. Jadi ingat, conjunction wajib diikuti verb. Nah, di sini ada verb nih had, maka di sini nggak mungkin berisi preposisi. Pasti di sini isinya conjunction, guys. Kayak gitu ya. Alright, nomor 39. Tadi sudah ada yang jawab bravo. Ya, kira-kira nomor 39 ini apa nih? Kira-kira. Sorry guys, kena flu aku guys. Oke, Akbar. Alfa. Ada yang jawab bravo ini. Kira-kira karena apa dijawab bravo? Coba perhatikan di sini. Oke, perhatikan di sini ada sebuah kata kerja ya, were. Terus di sini sudah ada conjunction juga dan ada kata kerja yang kedua. Artinya kalimat ini sudah proporsional atau imbang. Jadi kalau ada verb dua verb ya di dalam kalimat, maka wajib ada conjunction. Tanpa adanya conjunction itu akan gugur. Dan coba perhatikan, conjunction itu pasti di belakangnya ada verbnya guys. Gak mungkin ada conjunction tanpa diikuti verb karena itu hukum alamnya dia gitu loh. Oke, karena di sini sudah berimbang ya, maka teman-teman itu tidak bisa menambahkan sebuah kata kerja lagi. Loh, di sini udah ada kata kerja semua loh, yang alpha, bravo, charlie, delta. Nah, teman-teman yang harus dipahami bahwa verb itu tidak semuanya asli. Ada verb asli, ya VA, ada verb palsu. Ini biasanya kita ajari di level 1 nih, di kelas reguler level 1. Nah,
Verb asli itu teman-teman adalah kata kerja yang masih berfungsi sebagai kata kerja. Sementara verb palsu itu adalah kata kerja yang nampaknya seperti kata kerja, tapi fungsinya dia sudah menjadi kata benda, adjektif, dan kadang dia itu menjadi sebuah adverb ya. Kalau yang kata benda kita sebut dengan gerund, kalau yang berfungsi sebagai adjektif itu namanya participle, dan yang adverb itu juga participle guys. Cuma daripada teman-teman ngingat ini participle, ini gerund, ini aneh, mending kita langsung tancap gas aja, anggap aja dia itu adalah verb palsu. Karena pada hakikatnya dia tidak bisa lagi menjadi sebuah verb. Oke. Nah, apa saja verb palsu? Verb palsu itu adalah verb ing atau verb 3 yang muncul tiba-tiba tanpa adanya SMR, was were, ataupun have ataupun has. Jadi kalau ada tiba-tiba muncul verb ing kayak gini, oh ini jelas palsu tuh ya. Atau teman-teman ketemu dengan to infinitive. Nah, to infinitive itu juga mungkin nampaknya seperti kata kerja, tapi dia itu bukan kata kerja. To infinitive fungsinya dua. Yang pertama dia sebagai noun, yang kedua dia sebagai adverb. Contoh, yang sebagai noun nih. Misalnya kayak gini nih yang sebagai noun. Traveling is my hobby. Itu gerund ya. Sekarang kita bisa ganti dia menjadi to travel is my hobby. Jadi to travel is my hobby itu setara dengan kata traveling is my hobby. Tidak masalah. Itu sebagai noun. Yang kedua dia bisa sebagai adverb. Kapan? Ketika dia muncul di awal kalimat dan memicu koma. Contoh. To start misalnya to get a good score, koma. Nah, muncul koma kan di situ. Maka to get a good score itu adalah adverb. You have to study hard. To get a good score, you have atau you must study hard. Nah, itu kita sebut dengan to infinitive yang berfungsi sebagai adverb. Ini yang kita kategorikan sebagai verb palsu, guys. Nah, maka di sini perhatikan difficulty bla 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 bla. Nah, perhatikan di sini setelah titik-titik masih muncul them. Them ini berarti dia berfungsi sebagai objek. Maka tidak mungkin dia dalam bentuk verb 3. Apalagi dalam bentuk noun kayak gini. Ini pasti salah. Kenapa? Karena difficulty itu adalah kata benda. Jika ada noun bertemu dengan noun, maka di sini wajib dipisah dengan preposisi ataupun of. Sehingga Charlie akan gugur duluan tuh. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini apakah interpreting had difficulty interpreting it? Berarti di sini ada fungsi yang namanya adjective clause yang di reducing. Dan itu tidak cocok. Had difficulty untuk mempelajari atau menerjemahkannya. Gitu kan, yang paling penting. Maka di sini yang paling cocok adalah si Bravo. Loh, kenapa nggak ngambil yang delta? To have interpreted it, gitu kan. Nah, aslinya yang delta ini sama-sama to infinitive, cuma dia dalam bentuk perfect. Kalau yang Bravo to infinitive dalam bentuk present tense. Sehingga kalau sama-sama memiliki makna yang sama, maka teman-teman gak usah ngambil yang boros kata kayak gini. Cukup to interpret aja udah kelar tuh. Karena maknanya sama, guys. Jadi jawabannya yang alpha, guys. Jadi yang Bravo, bukan yang alpha. Alright, banyak yang jawab alpha ternyata. Alright, nomor 40. Here we go. Nomor 40 jawabannya. Come on. Nomor 40. Bukannya D itu karena bentuknya present tense. Yang mana? Yang mana? Yang D karena bentuknya present tense. Bukannya yang D karena bentuk. Bentar guys, aku masih mau ini. Bukannya D itu karena bentuknya present. Enggak ya, iya memang present, delta itu present tapi present perfect. Kalau yang di nomor 39 tuh ya. Ya, apakah itu ngaruh dengan kalimat-kalimat sebelumnya? Karena nomor 39 itu pakai were, satunya itu pakai had, pakai past tense semua ya. Nah, to infinitive itu teman-teman sudah tidak berhubungan lagi dengan tenses. Cuma yang tak bilangin tadi itu to interpret itu berarti menggunakan verb 1 ala present tense, sementara to have interpreted itu menggunakan present perfect. Arti aslinya dia tidak ngaruh. Cuma masalahnya ini porsi tentang banyaknya kata-kata yang digunakan. Kalau menghasilkan makna yang sama, ngapain kita harus pakai banyak kata? Itu malah lebih tidak efektif kayak gitu. Ya.
Alright, present perfect ya. Alright. Kenapa bukan A, Kak? Yang mana nih? Yang nomor 39. Kenapa nggak bukan A? Karena kalau yang A itu, teman-teman, dia kan hasil reducing tuh kan. Kalau hasil reducing berarti di sini which, di sini ada conjunction which. Contohnya kayak ini. Difficulty which interpret them. Ini kan. Kalau kita ambil alpha itu aslinya kayak gini. Jadi partisipan itu memiliki head difficulty, memiliki kesulitan yang menginterpretasi, yang memaknakannya. Ini aslinya. Jadi aslinya itu ada which interpret them, ya difficulty, kesulitan yang menerjemahkannya. Jadi nggak cocok. Makanya ketika dia di reducing, conjunction ini hilang, terus interpretnya diganti menjadi verb interpreting them. Ini namanya adjective clause dengan mode reducing. Dia nggak cocok guys, gitu ya. Alright. Jadi yang paling aman itu yang di Bravo. Ngawur katanya. Nggak ada guys, nggak ada yang ngawur biasa. Bentar ya guys. Silahkan nomor 40 kira-kira jawabannya apa? "40 bravo" katanya. 40 bravo. Iya kah? Alright. Perhatikan di sini. A student speak English as fluent as, berarti kalau ada as kayak gini di sini boleh adjektif, boleh adverb ya guys. Nah, berarti di sini kita sebut dengan positive degree, artinya perbandingan yang setara. Berarti kalau di sini student, berarti di sini akan muncul sebuah noun atau pronoun, terserah tuh. Yang penting sama-sama noun. Nah, fluently as anyone. Nah, kalau anyone dengan dia selancar seseorang gitu. Nah, kalau selancar seseorang ini masih abstrak guys ya. Jadi masih abstrak. Apalagi someone, anyone dan someone ini sama guys ya. Bagaimana kalau dengan other student? Nah, kalau other student ini masuk, cuma masalahnya other ini selalu diikuti oleh jamak ya, oleh jamak. Nah, bagaimana kalau misalnya anyone else? Anyone else itu berarti dengan seseorang yang selain dia sendiri gitu. Ya. Jadi anyone else atau orang lain selain dia gitu. Jadi misalnya ini konteksnya dalam kelas. Siswa ini selancar ngomong bahasa Inggris selancar anyone else in the class. Selancar orang-orang lain yang ada di kelas gitu. Anyone else itu orang-orang yang lain. Bukan cuma seseorang doang, tapi orang-orang yang lain yang berada di mana, di kelas. Kayak gitu. Lebih spesifik, benar tuh. Jadi dia lebih spesifik. Tidak terlalu general atau tidak terlalu seabstrak kata anyone dan someone. Alright guys. Silakan nomor 41. Gas. Kira-kira jawabannya apa? 41. Kira-kira teman-teman gimana cara ngerjainnya? Perhatikan di sini. Di sini sudah ada kata who yang berarti di sini AC atau adjective clause. Setelah who itu wajib diikuti oleh verb. Jadi who itu selalu diikuti verb guys. Jadi tidak mungkin diikuti selain verb, sehingga semua opsi yang bukan verb gugur. Oh, ternyata di sini semuanya adalah kata kerja. Sekarang perhatikan di sini. Di sini dia menggunakan kata kerja apa? Ya. Di sini menggunakan kata will. Ya, berarti dia masih present. Entah itu present perfect, present future atau present tense biasa ya. Oke. Berarti kira-kira di sini akan menggunakan the university will not grant a diploma to student who bla bla bla. Di sini negatif semua nih. Who is not completing, apakah yang sedang ya, yang sedang tidak sedang menyelesaikan. Ya, kalau seperti itu berarti ini permasalahan kalau university memberikan diploma itu kan ijazah tuh. Ya, sertifikat atau diploma. Nah, kampus tidak akan memberikan sebuah diploma bagi mereka yang sedang tidak selesai. Kalau yang sedang tidak selesai itu memang bukan waktunya dikasih ijazah guys gitu. Ya, jadi nggak mungkin kalau yang sedang itu berarti dia belum mengajukan sidang tuh. Namanya juga belum selesai gitu kan. Artinya belum sedang gitu. Bagaimana dengan kata didn't complete?
Misalnya, bagaimana kok nggak ngambil yang didn't complete? Kalau yang didn't complete itu berarti dia terlalu jauh dengan will. Karena kok konsepnya gini, ini present tense. Ini future nih di sini. Ya, ini future berarti dia itu boleh bersinergi dengan sini atau minimal maksimal di situ akan dengan present perfect. Jadi perfect itu di sini nih. Perfect. Nah, di sekitar sini nih. Future di depan. Berarti kampus tidak akan memberikan ijazah pada siapapun to any student ya, atau pada student yang manapun yang bla 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 tidak menyelesaikan kursusnya atau tidak menyelesaikan mata kuliahnya. Pertanyaannya tidak menyelesaikan ini yang mana guys? Semuanya ini maknanya tidak menyelesaikan. Did not complete itu tidak menyelesaikan. Is not completing tidak menyelesaikan dalam artian sedang. Dia masih sedang ngerjain. Terus kalau hasn't completed ini berarti baru kelar. Kalau doesn't complete berarti ini belum sama sekali nih. Belum sama sekali. Didn't complete ini berarti di masa lalu aja, dia nggak kelar apalagi sekarang gitu. Kira-kira yang mana? Jawabannya yang bravo. Kenapa bravo? Karena yang namanya pemberian diploma itu diberikan bagi mereka yang baru saja menyelesaikan. Jadi di sini ada tahapan loh. Baru aja teman-teman sidang skripsi kelar, barulah teman-teman itu wisuda. Kayak gitu kan. Bukan berarti teman-teman selesai nih tahun 2014 terus baru wisuda sekarang. Lo ngapain lu gitu. Jadi nggak mungkin kita pakai didn't gitu. Kenapa nggak pakai doesn't? Kalau doesn't ini teman-teman masih belum si doesn't complete gitu. Dia belum selesai, artinya dia tidak menyelesaikan. Kalau tidak menyelesaikan berarti dia itu dalam keadaan sekarang. Ya, dia dalam keadaan sekarang. Alright. Oke, jadi yang paling aman itu ada di Bravo. Alpha itu masih kurang cocok. Yang paling aman itu di Bravo. Sekarang coba perhatikan di di nomor 42. Hai Yumi. Yuk, 42 jawabannya apa? Jawabannya Bravo. Kenapa Bravo? Soalnya kurang kayaknya any student, bukan ya? Iya, yang tadi itu any student guys jawabannya. Antara B dan Charlie, Ustadz asem lah. Antara B dan Charlie ya apa guys? Nggak ada. Antara B dan Charlie. Oke. Kalau antara B dan Charlie nggak ada. Kalau antara Alpha dan Charlie, baru tuh memungkinkan. Oke, kira-kira yang mana? Alah bang, antara Alpha dan Charlie. Guys, antara Alpha dan Charlie guys. Kenapa kalian nih? Antara Alpha dan Charlie, perhatikan nih. The report, perhatikan, the report jamak apa tunggal? Tunggal. Kalau tunggal nggak mungkin Alpha guys, dan nggak mungkin Delta. Maka yang tersisa Bravo dan Charlie. Berarti jawabannya, oke, jawabannya bukan Charlie. Kenapa? Karena has submitted by berarti di sini dalam keadaan past tense. Kalau past tense harusnya di sini masih ada been. Maka jelas Charlie salah. Jawabannya antara Alpha dan Charlie. Antara Alpha dan Charlie apa? Ya Bravo. Oke, fix Bravo. Oh, clue-nya udah terlalu jelas, guys. Udah dikasih clue dengan ya mayang tutornya udah dikasih clue. Jawabannya antara Alpha dan Charlie. Berarti apa antara Alpha dan Charlie? Bravo gitu. Yuk, guys. Udah dikasih clue-nya loh, terlalu jelas. Guys, jawabannya antara Alpha dan Charlie. Malah jawab Charlie semuanya. Ngapain kalian tuh? Dikasih clue malah nggak mau. Kalian tuh sebenarnya mau apa sih, guys?
Karena pasif. Yes, karena pasif. Apa tanda-tanda pasifnya? Tanda-tanda pasifnya itu adalah by, sehingga teman-teman is to be. Teman-teman tahu nggak sih kenapa ketika teman-teman itu ketemu dengan is mr ditambahkan to, itu akan bermakna akan. Jadi gini, the report, anggap along with the audience, ini along with the audience itu teman-teman, dia itu hanyalah objek dari preposisi, artinya dia itu hanya menemani doang tuh. Jadi report along with the appendix gitu. Jadi report dengan appendix-nya itu, appendix ini hanya menemani si report. Bukan dua subjek yang berbeda. Dia hanya satu kesatuan, cuma mereka itu cuma nemeni doang gitu. Jadi subjeknya tetap report. Nah, ketika teman-teman ketemu dengan be atau is mr ya, ditambahkan to, maka dia setara dengan memaknakan dengan will. Ya. Dia setara dengan will. Jadi misalnya I am to eat rice. I am to eat rice. Itu artinya saya akan makan, dan itu lebih pasti daripada kita bilang will. Karena I am to itu adalah singkatan dari I am going to. Jadi going-nya doang tuh yang dibuang karena mereka sudah menganggap itu sudah terlalu jelas. Makanya kita langsung aja dia pada tuh, I am to eat rice, I am to go to Jogja. Nah, kalau orang-orang belum pernah mendengar kalimat kayak gini, teman-teman akan pasti disalahkan tuh. Apaan salah, mana ada is mr langsung ketemu dengan to infinitive. Berarti ilmunya dia itu masih baru belajar grammar. Kayak gitu guys, ya. Jadi teman-teman kalau kayak gini, jawabannya the report, anggap along with the appendix-nya hilang. The report is to be submitted by Friday. Report ini akan disetorin atau dikumpulkan by Friday. By Friday berarti pada hari Jumat atau paling awal lah Jumat gitu guys ya. Gak usah pakai going, karena going itu teman-teman itu pada tataran formal banget malah. Tapi kalau to itu formal aja. Jadi misalnya I am going to go to school. I am going to misalnya I am going to eat, itu bisa dipersingkat menjadi I am to eat. Itu nggak masalah ya. Jadi is to sama dengan will. Yes, sama banget. Makanya bentuk future itu ada 3. Yang pertama menggunakan will, yang kedua menggunakan be going to, dan yang ketiga langsung be plus to. Itu sudah menjadi sebuah sudah menjadi sebuah future gitu. I am to marry you bisa berarti Ustaz. I am to marry you. Bisa kayak gitu tuh, bisa. I am to marry you berarti aku akan menikahimu gitu atau melamarmu. Alright, gitu ya. Alright. Dan itu lebih pasti daripada si makhluk hidup ini bilang I am, daripada bilang I will marry you. Will itu presentasinya cuma 50%. Jadi kalau ada makhluk hidup yang bilang bahwa I will never leave you, pakai will 50% doang. Artinya dia itu cuma 50-50 guys. Gak pasti dia tuh. Buaya itu. Oke, kalau dia bilang I am to, misalnya I am never to leave you. I am never to leave you itu lebih meyakinkan. Atau sama I am never going to leave you. Itu sudah lebih pasti ya. Nomor 43. Kira-kira jawabannya banyak yang jawab Charlie nih dah. Udah kapan yuk guys. Charlie. Jawabannya Charlie kata teman-teman. Perhatikan di sini, the more bla bla bla. Berarti di sini kalau ada kata the more muncul di awal kalimat, berarti di sini akan muncul kata the juga. The more apa, atau di sini the more atau the er. Loh, kenapa di sini nggak ada the er? Ada. Mana better? Tapi better ini sebenarnya dia itu irregular dari adjektif, komparatif adjektif. Jadi asal muasalnya adalah good. Nah, nggak mungkin kan ada yang namanya gooder, apalagi more good, itu nggak ada. Yang ada itu good day, ada tuh kalau good day. Nah, kalau gooder nggak ada. Jadi dia diganti menjadi better, the better. Jadi bukan the good, nggak ada the good. Kalau better itu sudah oke ya. Cuma masalahnya kalau kita ambil ini, dia tidak double komparatif. Double komparatif ciri-cirinya menggunakan kata the guys. Jadi alpha bravo jelas gugur. Bagaimana dengan delta? Delta gugur, gak ada yang namanya more better. Kalau sudah pakai more gak perlu menggunakan er guys gitu. Alright.
Ernawati bercanda. Sini main dah ke rumah. Alright, nomor 44 guys. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk nomor 44, kira-kira jawabannya apa? Sebentar ya guys, tak tinggal dulu bentar. Masih ada keperluan. Ya, taruh aja. Alright. Oke, sinyalku jelek. Iya katanya. C. Jawabannya apa kira-kira nomor 44? Alright. Terus 44 Charlie katanya. Kenapa Charlie guys? Perhatikan di sini. Di sini udah ada kata kerja where, terus juga ada aware, terus ada kata kerja is. Berarti dua kata kerja di sini butuh conjunction. Semua yang bukan conjunction gugur. Ternyata Alpha, Bravo, Charlie, Delta semuanya adalah conjunction ya. Nah, kalau ada conjunction maka teman-teman kalau semuanya kan udah bener nih secara structure atau penyusunan tuh sama-sama bener dah semuanya. Sehingga kalau sama-sama benar teman-teman cek dari segi makna itu nggak ada cara lain tuh. Memang saya tidak menganjurkan dari segi makna untuk mengerjakan structure. Cuma kalau kasusnya sudah benar semua berdasarkan penyusunan maka teman-teman boleh pakai itu karena itu yang terakhir. Das artinya apa? Das oleh karena itu. Das itu oleh karena itu. Ini das ini guys, ini bentuk lain dari kata therefore. Therefore, ya. Because ya karena masa because karena. Kalau unless kecuali kalau. Kalau so that itu artinya apa? So jadi that itu enggak. Dia artinya sehingga. Therefore itu therefore oleh karena itu ya, because ya karena. Oke, sekarang yang mana? So that itu conjunction double? Enggak, so that itu satu kesatuan guys. Ini so that sama dengan in order that, so that, in order to itu sama tuh. Sehingga ya, sehingga atau agar. Berarti the result of the study were inconclusive. Tidak konklusif. Further research is necessary. Riset lebih lanjut dibutuhkan. Berarti yang mana kira-kira? Sehingga riset lebih lanjut dibutuhkan. Gitu ya, boleh. Thus, oleh karena itu, riset lebih lanjut dibutuhkan. Yang jelas di sini enggak, unless itu enggak. Sisanya Alpha dan Charlie. Kira-kira yang mana? Does mean jadi. Ya, jadi atau oleh karena itu gitu. Oleh karena itu kalau disingkat ya jadinya jadi gitu. Jadi gitu, boleh. Ya, oleh karena itu further research is necessary. So that itu berarti dia lebih pada efek sehingga menyebabkan bla bla bla. Apakah karena tidak konklusif kita harus melaksanakan itu? Enggak. Das oleh karena itu. Nah, ini saran guys. Kalau ini efek. So that sehingga bla bla bla. Jadi bedanya kalau das itu lebih pada saran, kalau so that itu lebih pada efek. Sehingga yang mana? Yang alfa yang akan jadi jawaban, bukan si delta. Karena orang melakukan penelitian itu aslinya kalau misalnya dia belum konklusif, bukan dia berefek harus lagi gitu, enggak. Tapi disarankan. Karena penelitian itu enggak wajib guys. Jadi bukan efek, dia itu lebih pada saran. Sehingga atau oleh karena itu kita harus melakukan lagi nih gitu, saran doang bukan paksaan. Tapi kalau efek itu mau nggak mau teman-teman harus terima, itu efek namanya ya. Jadi gitu 45 gitu efek.
Is that correct? Yes, kayak gitu. Jadi thus itu lebih ke saran. Thus, oleh karena itu gitu. Itu kan saran, anjuran gitu. Bukan efek. Kalau efek itu paksaan. Lu mau terima atau nggak terima ya harus tetap terima. Wong itu efek kok juga. Misalnya kayak gini. Misalnya dia tabrakan sehingga kakinya patah. So that bla 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 patah gitu. Nah, lu gak terima bahwa kaki lu patah ya lu harus terima, wong itu memang udah resikonya di situ, memang efeknya udah kayak gitu. Das bisa untuk kalimat formal, dia das itu malah formal banget itu formalnya. Das itu lebih formal daripada kata so that, malah so that itu yang kurang formal guys, yaitu untuk speaking biasanya so that. Oke. 45 jawabannya apa? Kira-kira apa tuh? 45 bravo. Are you sure, guys? Are you sure? Oke, perhatikan di sini. Di sini ada titik-titik di akhir, itu cara mengerjakannya sama dengan kata kerja titik-titik yang berada di tengah. Berarti cek kata kerjanya udah ada a di sini yang pertama. Terus yang kedua di sini ada being due to habitats being disturbed. Ini bukan kata kerja ya. Ini kata kerja palsu hasil dari reducing yang ini nih. Ya, hasil reducing. Jadi di sini sebenarnya masih ada conjunction which is being destroyed. Jadi yang sedang dimusnahkan. Berarti di sini dalam bentuk present continuous. Jadi is-nya dibuang, which-nya dibuang, jadinya sisa being destroyed gitu. Terus di sini ada kata faster than, ini baru conjunction, setelah ini baru akan muncul satu lagi kata kerja. Maka semua opsi yang bukan kata kerja akan gugur. Alpha, Bravo, Charlie, Delta semuanya kata kerja. Hi Taufik, how are you? Oh man, your profile man is really amazing man. Hai Taufik. Taufik itu murid sekaligus temanku di Pare guys. Dulu pas masih ada di Pare ya Taufik ya. Alright. Oke, kayak gitu ya guys. Jadi kita butuh kata kerja. Then the president, bla bla bla. Kira-kira yang mana? Kalau then the president will be replaced di sini, then the president will be replaced berarti presidennya akan diganti. Bukan presidennya akan diganti guys. Tapi di situ presidennya mau mengganti sesuatu gitu. Jadi bukan presidennya yang mau diganti nih, tapi presiden mau menggantikan sesuatu. Berarti yang mana? Apakah yang ini? Enggak, karena are replacing berarti then presiden are. Masa presidennya satu kita gunakan are? Kan enggak mungkin juga. Oke, itu tersisa alpha dan bravo. Have replaced bla bla bla. Perhatikan di sini. Banyak spesies dalam bahaya of extinction, dari bahaya kepunahan karena di sini ini lucu, karena habitatnya sedang dihancurkan lebih cepat daripada yang presiden ganti gitu kan, yang presiden atau pemerintahan bisa ganti gitu. Berarti di sini bukan telah, karena ini masih dalam proses, berarti dia dalam present tense guys, bukan dalam perfect. Kalau dalam perfect berarti dia udah rampung banget nih, presidennya udah ganti, udah kelar dan gak mau nambah lagi, itu perfect. Tapi kalau present tense can replace, itu kan present tense, berarti dia terjadi sekarang dan masih sedang berlanjut tuh, itu present tense ya. Alright, jadi jawabannya yang alpha guys. Alright, terus ini ada pertanyaan kayaknya tadi. Ustadz boleh minta filenya enggak? Saya mau OTW enggak bisa lanjut belajar. Boleh di sini nih. Nanti teman-teman bisa minta apa? Bisa cek rekamannya. Ini kan direkam nih. Teman-teman bisa cek di YouTube Izal Edward. Terus teman-teman juga bisa minta PDF yang hasil oret-oretan di sini nih. Ya, atau di sini. Ini memang admin untuk daftar kelas kursusan ya. Jadi kita sedang membuka kursusan dan teman-teman itu kalau mau daftar ke dia. Ini untuk kelasnya itu ada di sini nih. Alright. Mana nih ya? Alright. Nah, ini guys. Ada speakingnya juga. Oh, ini bukan, ini yang kemarin. Ini kita akan mulai
kelasnya tanggal 8 Mei ya. 8 Juni. Nah, ini yang kemarin tapi mostly sama, fasilitasnya sama, cuma di sini ada kelas structure level 2 tuh. Ada structure level 2. Jadi teman-teman itu bisa chat ke nomor admin ini untuk yang mau daftar kelas. Terus kalau yang mau minta PDF hasil coret-coretan, minta aja juga ke nomor ini. Tapi bilang kayak gini, Kak, boleh minta hasil oret-oretan TikTok nggak gitu. Nah, teman-teman nanti pasti dikasih tuh ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau daftar kursusan, tapi yaitu kalau teman-teman daftar kursusan ini, teman-teman wajib siap mental. Terus yang kedua, teman-teman harus semangatnya kuat. Kenapa? Karena materinya padat banget dan banyak banget tuh. Sehingga teman-teman itu juga materinya bukan ecek-ecek, itu materinya itu materi-materi yang super duper gahar gitu. Jadi siapin otak sebelum masuk kelas, sebelum daftar, sedia antimo, takut muntah dengan materinya banyak banget. Alright, lanjut. Kelasnya tuh gimana? VC? Enggak VC. Kelas kita itu menggunakan Zoom. Jadi kalau misalnya Zoom, kan pasti ada orang yang nggak masuk tuh. Jadi tiap hari kita selalu menyediakan recording, terus nanti kita upload ke YouTube tapi bersifat private. Jadi itu hanya untuk anak-anak yang daftar di kelas aja gitu. Alright. Next one, 46. Kira-kira jawabannya apa, guys? Kalau ikut kursus itu kira-kira tiap jam berapa? Kalau listening itu jam 2 sore, terus speaking itu jam 4, terus juga structure level 1 itu jam 18.30. Terus structure level 2-nya jam 20.00 gitu. Ya. Oke. Alright. Silahkan guys. Nomor 46 jawabannya. Bravo katanya. Kenapa bravo guys? 46. Kenapa bravo? Perhatikan di sini. Di sini teman-teman ketemu dengan sebuah kata kerja nih kan, sini. Oke. Terus setelah titik-titik ini, di sini countries of natural disasters, berarti di sini gak ada satupun verb. Berarti kalau gak ada satupun verb, gak mungkin di sini isi conjunction, gak mungkin. Isinya pasti preposisi tuh. Maka semua opsi yang bukan preposisi gugur. Delta gugur duluan karena ini hanyalah adverb ya. Ini adverb biasa. Terus although juga gugur karena di sini adalah conjunction. Tersisalah Bravo dan Charlie. Despite dengan Ducu. Ducu artinya karena. Despite artinya walaupun. Walaupun, meskipun, itu despite. Jadi kira-kira yang mana? Some ancient structures remain standing today. Jadi banyak bangunan-bangunan yang kuno itu tetap remain, itu artinya tetap berdiri sampai hari ini gitu. Walaupun country of natural disaster, walaupun centuries of natural disaster, walaupun berabad-abad terkena disaster gitu. Jadi dia bertentangan kan? Kalau bertentangan itu jawabannya Charlie. Kalau yang Bravo itu karena century of natural disaster. Nah, karena berabad-abad kena banjir. Kalau karena berabad-abad kena banjir, kena gempa gitu-gitu guys. Ya bukannya remain standing gitu, hancur malah. Jadi karena dia bertentangan maka kita pakai despite. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nomor 47 dan 48. Oke. Tak tinggal bentar ya. Tinggal dicek-cek. Ini kan tukang ngurus. Alright, nomor 47. Perhatikan kata-kata prefer, teman-teman. Prefer itu selalu diikuti apa coba? Perhatikan. Prefer ini sering banget masuk ke TOEFL dan banyak sekali dari kita itu salah. Prefer itu tidak diikuti verb 1. Oke, fix ya. Tidak juga diikuti verb 2.
Tidak juga diikuti adjektif, tapi dia selalu diikuti oleh to infinitive. Contohnya kayak gini. I prefer eating rather than standing. Oke, satu, itu opsi pertama. Dia boleh menggunakan gerund. Yang kedua, I prefer to eat rice rather than to drink water. Nah, jadi setelah prefer boleh dua. Boleh verb ing, boleh juga to infinitive. Kenapa di sini tidak ada to infinitive? Kalau ada to infinitive, kenapa di sini nggak ada verb ing? Kalau ada verb ing, maka nanti jawabannya akan double karena mereka berdua sama-sama benar, guys. Bedanya TOEFL dengan IELTS apa, Bang? Jadi kalau TOEFL itu cuma ada listening, reading, structure atau grammar ya, structure. Sementara kalau IELTS itu listening ada, listening ada, reading ada. Terus di sini strukturnya itu diganti dengan writing. Kenapa diganti dengan writing? Karena untuk menulis teman-teman butuh grammar. Gimana teman-teman mau menulis kalau nggak ada grammarnya? Jadi grammarnya sudah masuk pada writing. Baru di sini juga ada speaking. Ingat ya, speaking bukan dua picking. Berarti di sini cuma fokus ke bahasa Inggris doang, nggak campur-campur dengan bahasa Indonesia. Speaking, satu speaking, bukan dua picking. Alright, nomor 48. Jawabannya apa, guys? TOEFL nggak ada writing, nggak ada, guys. TOEFL itu nggak ada writing kecuali teman-teman ngambil TOEFL IBT. Nah, TOEFL IBT itu mahal, lebih mahal daripada si IELTS, dan itu biasanya dibutuhkan di Amerika. Apakah di Amerika nggak bisa pakai IELTS? Bisa, pakai IELTS tuh bisa. IELTS itu untuk seluruh dunia nerima. Tapi kalau TOEFL IBT itu rata-rata itu cuma di Amerika itu nerima. Kalau di kalau di Europe itu rata-rata dia cuma milih IELTS-nya doang gitu. Assalamualaikum sir. Hi Debs. How you good? Berapa bang biaya TOEFL IBT? Biaya TOEFL IBT itu kalau nggak salah dia itu berkisar di antara 4,5 juta ke 5 juta. Satu kali tes ya. Ingat, satu kali tes. Sementara kalau IELTS itu 3 juta. Kalau kemarin 3 juta 150 kayaknya, kalau terakhir info yang ku tahu nih. Payment bisa kelasnya lewat apakah? Nanti ada GoPay, ada ShopeePay, ada rekening juga bisa tuh. Nanti kalau teman-teman chat ke admin itu nanti akan dikasih formulir, sekaligus teman-teman itu dikasih info tentang kelasnya, juga pembelajarannya kayak gimana, terus kalau mau daftar kemana gitu untuk bayar-bayarnya. Can I join? Of course you can. Alright, nomor 48 banyak yang jawab bravo, ada juga yang jawab alfa. Banyak kan alfa nih, guys. 48. Perhatikan nih. Di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini teman-teman perlu melihat kata kerja yang ada di sini nih. Now, kata kerja yang pertama. Kalau ada kata then ini sekali lagi dia itu conjunction. Kalau ada conjunction berarti di sini nih akan muncul sebuah kata kerja, guys. Berarti di sini kira-kira apa? Kalau misalnya then anyone expecting during the interview, apa expect during the interview? Kira-kira yang mana? Perhatikan di sini. Di sini kalimatnya kalimat apa? Past tense. Kalau past tense berarti di sini kejadiannya juga di past tense, sehingga teman-teman tidak bisa mengambil ini. Then anyone muncul verb kan di sini. Maka to infinitive itu tidak dikategorikan sebagai verb, guys. Jadi dia tidak mungkin bisa kita pilih. Kenapa enggak was expected? Anyone was expected. Seseorang diharapkan. Kalau yang ini artinya seseorang diharapin, bukan mengharapkan. Yang mengharapkan mana? Yang mengharapkan itu alfa dan bravo. Karena konteksnya dalam bentuk past tense, maka teman-teman nggak perlu memilihkan expecting, tapi expected. Kenapa? Karena adanya then itu teman-teman dia akan membentuk parallel structure. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan komparatif kayak bla 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 then bla bla bla, itu mostly akan menjadi komparatif karena ini membandingkan kan. New employee berarti karyawan-karyawan baru ini turns out to be more competent. Turn out itu berarti dia berubah menjadi lebih kompeten daripada seseorang during the interview, daripada seseorang yang diharapkan. Ya,
Ada seseorang yang diharapkan dalam sesi bla bla bla. Nah, kalau diharapkan berarti bisa saja si delta kan? Jawabnya bisa saja si delta. Kenapa kalau si delta itu akan disalahin? Karena kalau si delta itu masih sama fungsinya dengan si alfa. Sekali lagi, kalau teman-teman bisa menggunakan pola yang lebih sederhana, lebih hemat kosakata, maka itu dianggap lebih efektif daripada teman-teman harus menuliskan semuanya. Gitu ya. Sehingga teman-teman pilih yang mana? Pilih aja yang alfa. Kenapa nggak memilih dan anyway expected yang seseorang harapkan gitu. Alright. Oke, itu overall score atau gimana? Oke, apanya ini? WHV minimal score berapa? WHV itu butuh 4,5 guys. 4,5 aja itu berarti teman-teman benar 13 soal aja. Dari soal kan IELTS itu soalnya 40. Benar sekitar 16 aja itu teman-teman sudah dapat 45 kok. Gampang banget. Jadi teman-teman kalau masih muda, belum umur 30 tahun, teman-teman cek WHV. Eman banget. Itu ajang teman-teman, ajang keluar negeri secara murah, terus dapat penghasilan gede, terus teman-teman dapat ilmu, dapat teman, dapat pengalaman. Balik-balik ke Indonesia teman-teman sudah jadi orang kaya. Karena gajinya di Australia itu gede guys. Kenapa mahal ya? Ya something special should be expensive guys. Sesuatu yang oke, yang keren itu pasti mahal. Alright, nomor 49. Kira-kira apa ya jawabannya? Alright, perhatikan nih. Bla 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 traffic. Perhatikan nih, traffic di sini adalah kata benda. Jadi ketika ada titik-titik di awal, cek ke belakang ada koma nggak? Ada. Koma ini kita sebut dengan koma adverb. Nah, koma adverb hanya muncul karena adanya conjunction atau enggak preposisi itu. Kapan? Lihat yang tadi. Jika sebelum koma ada sebuah verb, maka jawabannya pasti conjunction. Jika sebelum koma tidak ada verb, maka jawabannya pasti preposisi. Lihat, sebelum koma di sini ada kata kerja nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti di sini jawabannya pasti preposisi. Semua opsi yang bukan preposisi akan gugur tuh. Yang mana? Yang although gugur karena conjunction, even though gugur juga karena conjunction. Because of the traffic, she still managed to. Nah, ini nggak cocok nih because of karena dia bertentangan. Tapi ini kan di sini nggak bertentangan. Harusnya meskipun di sini meskipun traffic ya, meskipun macet gitu, dia tetap bla bla bla. Jadi jawabannya Charlie bukan Bravo. Alright, aman. Charlie. Nomor 50 guys. ITP prediction. Kalau pekerjaan guys ngambil TOEFL prediction udah cukup guys, kecuali teman-teman itu ke kayak BUMN, terus kayak CPNS. Bahkan CPNS tuh masih bisa pakai TOEFL prediksi. Kalau BUMN aku nggak tahu ya, karena aku nggak pernah lamar kalau BUMN. Kalau CPNS aku memang nggak pernah lamar juga, cuma banyak kenalan-kenalan yang menggunakan TOEFL prediksi untuk CPNS. Apa bedanya despite dengan although? Despite dengan although secara makna sama, makanya tidak kuanjurkan teman-teman mengerjakan soal TOEFL menggunakan makna karena kejebak nanti. Apa bedanya? Bedanya kalau although itu conjunction dan pastinya di belakangnya diikuti oleh kata kerja. Sementara despite itu preposisi dan tidak boleh diikuti kata kerja. Yang boleh apa? Kata benda dan yang lainnya, gitu ya. Cara bisa bahasa Inggris dari awal, bingung belajar di mana? Kosakata guys. Yang pertama kali itu harus kosakata. Jadi teman-teman bilang, ada orang yang bilang gini, untuk belajar bahasa Inggris itu teman-teman cukup belajar dari listening. Yes, itu belajar dari listening oke. Tapi dengan catatan lu harus punya kosakata dulu. Pertanyaannya gimana teman-teman paham dengan lagu-lagu bahasa Inggris atau dengan listening bahasa Inggris kalau teman-teman itu tidak punya basic kosakatanya. Ibaratkan aku nih orang Pamekasan nih, Madura nih ya. Datang ke Jawa itu cuma pelangap-longo doang tuh, gak paham bahasa Jawa. Kenapa? Karena memang aku gak punya basic kosakata bahasa Jawa. Ya taunya opo iki, nggih, tumbas, udah gitu doang tuh. Jadi nggak banyak tuh kosakata bahasa Jawa, nggak banyak, sehingga
Aku itu nggak paham tuh bahasa Jawa. Cuma dulu tuh nggak paham. Kalau sekarang karena sering berada di Jawa, mulai paham cuma nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi mulailah dari kosakata dulu. Kosakatanya ada, baru teman-teman itu baru bisa lanjut ke yang lain. Contoh gini, bagaimana mungkin teman-teman itu bisa speaking kalau teman-teman nggak punya kosakata? Bagaimana mungkin teman-teman itu bisa paham apa yang orang lain omongin kalau teman-teman nggak punya vocab? Bagaimana mungkin teman-teman bisa reading ataupun writing kalau teman-teman itu nggak punya vocab? Mau nulis pakai apa? Mau reading, mau paham gimana kalau kosakatanya nggak paham? Berarti teman-teman itu fokus ke kosakata dulu ya. Kalau kosakatanya sudah ada sekitaran 1.000 misalnya, baru tuh teman-teman gak usah banyak-banyak lah, 500 lah misal. 500 kosakata teman-teman sambil listening itu sudah oke. Ya. Tapi kalau belum tahu apa-apa langsung listening ya mungkin ya, tapi kalau kalian itu ada di kayak native country kayak Australia gitu, itu boleh aja. Karena itu nanti jatuhnya teman-teman kayak bayi lagi itu. Kalau di Indonesia orangnya banyak pakai bahasa Indo kok. Tips belajar vocab apakah ngehafal? Tidak. Vocab itu jangan dihafal. Teman-teman vocab itu dipakai. Gini. Teman-teman seberapa banyak, coba teman-teman ingat. Seberapa banyak teman-teman menghafalkan rumus matematika sejak teman-teman ada di bangku SD sampai sekarang. Dan saya tanya, seberapa banyak rumus yang teman-teman masih ingat? Gak ada itu. Jadi teman-teman itu jangan menghafalkan kosakata. Gimana caranya kalau nggak mau menghafal? Gimana caranya mengingat? Gini. Teman-teman itu pernah nggak teman-teman mencoba menghafalkan nama-nama teman kalian saat berada di bangku kuliah atau saat di bangku SD? Nggak pernah. Tapi tutornya atau gurunya setiap kali mengabsen tuh. Aldi misalnya, Aldi Tahir itu. Lama-kelamaan teman-teman itu ingat. Artinya teman-teman itu kalau mau mengingat kosakata tidak harus dengan jalan menghafal, tapi bisa saja dibaca berulang-ulang. Kayak minimal 3 kali lah ya. Habis itu teman-teman pakai tuh. Misalnya hari ini kita menghafalkan kata eat nih ya, menghafalkan kata eat ataupun drink. Maka teman-teman itu langsung buat kalimat. Jadi misalnya I eat, misalnya eat makan, langsung buat kalimat I eat rice. Terus ketemu nih dengan kata drink. Drink minum. I eat rice, I drink water. Gabungin coba teman-teman. I eat rice and drink water. Nah itu lebih nyantol ke otak kita daripada teman-teman eat, makan, drink, minum, sleep, tidur gitu. Akhirnya tidur beneran tuh. Nggak ngafalin kosakata endingnya. Ya. Jadi teman-teman itu jangan fokus pada grammar dulu untuk awal-awal. Fokus aja pada perbanyak kosakata langsung dengan prakteknya guys. Gitu ya. Oke. Buat tes IELTS recommended apa ETS bagus, ILF itu juga bagus kalau mau tes ya. Kalau mau kursus jangan, mahal banget. Pakai banget bisa sampai 8 juta tuh. Kalau kursus IELTS tuh bisa sampai 8 juta guys. Dan TOEFL aja itu kalau teman-teman nggak percaya cobalah cek teman-teman kayak di Scooters itu. Itu tes kursus TOEFL itu mahal guys, lebih 1 juta guys. Apalagi IELTS. IELTS itu bisa sampai 7 juta, 8 juta gitu. Jadi mending teman-teman memanfaatkan teman-teman yang masih ada di TikTok kayak gini, belajar dulu biar punya basic, nanti teman-teman cari kursusan yang lebih murah kayak gitu. TOEFL ITP enggak guys, itu 500.000. Ya, 500.000 tuh udah bisa tes tuh. Next, nomor 50 nih. Nomor 50, teman-teman perhatikan di sini ada apa nih? Nomor 50. Di sini they hired, berarti ini kata kerja ya, sudah ada kata kerja. Terus di sini more efficient. Di sini ada kata-kata more efficient workflow. Help them, perhatikan di sini to help them ya. To help them bla 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 more efficient bla bla bla. Kira-kira apa nih? Setelah kata help boleh muncul objek plus verb 1. Ya, berarti semua yang bukan verb 1 gugur. Delta gugur karena developed. Developing juga gugur, develops itu juga gugur karena ada S. Jadi setelah help muncul objek, setelah objek baru di situ verb 1 murni atau kita sebut dengan BI. Jadi jawabannya Charlie itu. Gitu ya. Aman. Jangan jawab alfa guys, bukan alfa jawabannya. Oke. Aman ya. BI. Helm plus BI. Yes, good job. Helm plus BI. Alright. Terus di sini juga nomor 51. Kira-kira jawabannya apa?
51. If, perhatikan nih. If, ada if. If, kalau teman-teman nggak tahu kan, di sini bisa saja isi verb 1, bisa saja isi verb 2, bisa saja isi verb 3. Teman-teman caranya gimana? Caranya teman-teman cek kalimat sebelah. Kalimat sebelah pakai apa? Could have avoided. Nah, could have avoided. Kira-kira dia menggunakan yang mana tuh? Lihat, could ini setara dengan kata would. Berarti di sini verb 2, have-nya verb 1, avoid-nya verb 3. Kalau dia sudah menggunakan verb 2 plus verb 3, maka di depan juga harus pakai verb 2 plus verb 3. Oke, yang mana yang verb 2 dan plus verb 3? Ini verb 2 doang. Bravo, verb 2 doang. Terus di sini verb 2 plus verb 1. Nah, gugur. Di sini verb 1, berarti jawabannya alpha, guys. Aman ya? Aman lah, gampang. Mana nih makhluk-makhluk masih jawab bravo? Bukan bravo, guys, alpha, guys. Oke. Oke, nomor 52 ya. Bentar. 52 jawabannya. 52 bravo katanya. Alright, 52 bravo. Oke, ada jawaban lagi. Some of participants were complete when the deadline passed. Beberapa orang kelar atau selesai, were complete itu bisa kata kerja melengkapi, bisa juga kata sifat artinya lengkap ya. When the deadline pass ini berarti udah lewat ya, deadline-nya udah terlewat tuh, atau udah sampai tuh. Kira-kira mana? Bravo. Guys, jawabannya bukan bravo, guys, tapi setelah alpha. Alright, bravo Charlie. Oke. Perhatikan di sini jawabannya. Tak kasih clue yang paling jelas nih. Teman-teman harus bisa nih. Clue-nya paling jelas, jawabannya antara bravo dan delta. Nah, jawab tuh. Berarti apa? Jawabannya antara bravo dan delta. Berarti jawabannya Charlie, guys. Jawabannya Charlie ya, antara bravo dan delta. Apa? Charlie lah. Charlie, guys, bukan bravo, Charlie. Cluenya jelas. Antara bravo dan delta. Berarti di antara bravo dan delta jawabannya Charlie. Nah, kenapa Charlie? Perhatikan di sini. Di sini misalnya kita ambil each. Kalau each itu jelas nggak mungkin karena di sini menggunakan were. Oke, jadi dia gagal each itu satu artinya. Berarti nggak mungkin tunggal kan? Itu gugur duluan. Every juga gugur. Kenapa? Every itu sama persis dengan each. Every of application berarti per aplikasi gitu kan. Itu akan menggunakan was bukan pada were. Bagaimana dengan some dengan none? Some dengan none itu sama-sama menggunakan apa ya? Sama-sama dia itu bisa jamak, bisa tunggal, none itu. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di nomor berapa ini? 52. Di sini cek. Misalnya kita ambil some of application were complete. Beberapa aplikasi complete ketika deadline sudah lewat. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau Charlie, none of application were complete. Tidak satupun dari application, artinya dari application itu bisa dimaknakan penyetoran gitu ya. Penyetoran atau lamaran complete atau kelar ketika deadline itu kelar gitu atau sudah lewat. Jadi yang mana? Jawabannya yang ini. Kenapa di sini pakai were? Karena kalau gini, tidak satupun dari anggaplah lamaran ya. Tidak satupun berarti, kalau tidak satupun berarti itu semua, guys. Kalau semua berarti jamak. Kalau jamak berarti dia pakai were. Maka none ini punya makna they. Oke, aman ya sampai ini? No, C itu salah. Kenapa salah yang Charlie? Were, B dong, karena itu kan plural. Iya benar, tapi di Charlie juga plural, guys. Sejak kapan nan itu jadi tidak plural? Coba cek coba. Masih move on di nomor 50. Kayaknya harus jawabannya bukan verb asli deh, soalnya udah ada verb asli 2. Nomor 50 ya, bentar lagi, tak cek kembali ya. Aku sama-sama manusia, guys, bisa saja aku salah.
Tapi untuk nomor 52 aku yakin aku yang benar. None of itu sama kayak most of, bisa plural, bisa singular. Yes. Jadi untuk none of itu tergantung kata yang muncul setelah of. Kalau yang setelah of itu munculnya jamak, maka dia ikutan jamak. Kalau sebelum none itu munculnya tunggal, maka dia juga muncul tunggal. Kayak gitu guys. Jadi tergantung kata setelah of-nya dia. Jadi contohnya kayak gini. Tidak satupun dari air, tidak satupun dari air. Airnya kan tunggal, jadi tetap tunggal gitu. Terus bahwa ini harusnya tidak ada. None of, tidak satupun ya. None of itu artinya apa guys? Teman-teman tahu nggak none of itu apa? No one, ya, no one of the application, tidak satupun. Jadi disingkat menjadi none. None itu artinya tidak satupun, bukan tidak ada guys ya. Tidak satupun ya, karena dia singkatan dari no one, tidak satupun. Kalau misalnya kayak gini, misalnya ada 4 makhluk nih atau 10 makhluk di dalam sebuah ruangan, mereka itu tidak ada yang bisa main bola nih. 10 orang ini tidak bisa main bola. Oke, ingat ini kata-katanya. Tidak satupun dari mereka bisa bermain bola. Berarti subjeknya ini tunggal apa jamak guys? Tidak satupun dari mereka, none of them, is apa are? Jawabannya are. Kenapa? Karena tidak satupun dari mereka yang 10 ini, berarti dia semuanya tidak bisa main bola. Kalau semuanya tidak bisa main bola, berarti dia itu jamak guys. Gitu. Oke. Aman ya. Nah, cuma kalau teman-teman cek dari segi konteks di sini, beberapa aplikasi ya, beberapa dari lamaran telah selesai ketika deadline-nya itu sudah lewat. Oke, satu. Oke, ada yang kelar setelah deadline-nya lewat. Kalau misalnya yang Charlie, tidak satupun dari lamaran tersebut kelar ketika deadline-nya selesai atau sudah lewat. Gitu. Yang mana yang paling aman? Keduanya aman? Yes, keduanya sama-sama aman. Makanya tak bilang tadi, keduanya sama-sama aman. Cuma teman-teman kalau lihat dari segi konteksnya, ini kan sebenarnya adalah penekanan. Ketika apa bedanya dengan some application dengan some of application? Apa bedanya dengan kata all application dengan some of application? Ketika teman-teman memberikan kata some ditambahkan dengan of, berarti ini dimaksudkan untuk sebuah penekanan, ya. Itu ditujukan untuk penekanan. Sama juga ketika menggunakan none of, ini berarti menekankan bahwa tidak satupun dari aplikasi itu kelar ketika deadline-nya itu sudah lewat atau ketika deadline-nya udah sampai nih. Oke. Kenapa enggak Bravo? Oh, I got it. Ingat ya. Gini. Kita kasih ilustrasi yang lebih aman buat kalian itu agar tidak meledak di sini. Oke. Apa bedanya dengan sum of app? Kita singkat app aja ya. Apps gitu kan. Sum of app dengan kata sum app. Apa bedanya? Kan sama-sama beberapa kan. Beberapa aplikasi, beberapa application atau beberapa lamaran, sum of application juga beberapa lamaran. Nah, ini menunjukkan bahwa sum of application, sum of application yang di sini ini bersifat general guys. Tapi kalau sum of ini ditekan banget bahwa hanya ada beberapa doang nih dari total aplikasi yang ada. Gitu. Sama juga dengan none of, berarti penekanannya tidak satupun dari semua aplikasi ini yang kelar waktunya gitu. Alright, gitu ya. Oke, bolehlah kalau teman-teman beda pendapat di sini kenapa ngambil Bravo, kenapa harus Alpha, teman-teman boleh berpendapat karena hakikatnya dia sama-sama benar, cuma teman-teman tinggal cek dari konteksnya aja gitu. Apakah Bravo benar? Ya, Bravo benar. Apakah Charlie benar? Benar gitu. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih benar, kalau hematku pribadi itu yang di Charlie. Kenapa? Karena dia menekankan bahwa tidak satupun dalam aplikasi ini
kelar, ketika deadline-nya sudah sampai gitu. Oke. Enggak, kalau none itu teman-teman bisa plural, bisa jamak, tergantung apa yang ada di belakangnya. Misalnya none of, misalnya none of anggaplah data itu kan dianggap tunggal tuh. None of data. Nah, ini karena collective noun dia dianggap tunggal. None of data berarti di sini is. Kenapa? Karena di sini dianggap tunggal. None of water is. Tapi kalau misalnya teman-teman none of student, nah, jamak berarti di sini are. Ya, jadi tergantung kata yang setelah of-nya guys, ya. Sir, bukannya data itu plural. Yes, data itu plural. Yes, benar. Tapi data itu adalah collective noun yang selalu dianggap tunggal. Apakah boleh kita pakai are? Boleh, tapi dalam konteks informal. Tapi kalau teman-teman nulis paper, teman-teman wajib pakai is. Oke. Aman ya? Kayak gitu. None of bla 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 bla. Alright. Data kolektif tunggal, data research plural. Ya. Makanya kemarin itu di kelas reguler itu kita pernah bahas data itu bisa dipakein dengan sama juga dengan research. Data itu bisa dipakein is, bisa juga dipakein are, tergantung nuansanya di mana. Oh tuh misalnya di sini formal, teman-teman teman-teman harus pakai is. Tapi kalau misalnya nuansanya semi formal, teman-teman boleh pakai are, the data are, atau the data is, boleh. Aman-aman aja. Oke. Oke, silahkan guys. Sampai sini ada pertanyaan guys? Alright, none of student. Oh ya, yeah. Good job. None of student, karena student yang dimaksud itu adalah student yang sudah pasti-pasti dan yang sudah pernah kita bahas, atau student tertentu, tidak semua student yang worldwide gitu ya. Oke, that's cool man. Oke, nomor 53, parallel structure. Alright. Parallel structure, kenapa parallel structure? Oke, silahkan teman-teman bisa dicek. Alright. Silahkan. Oke. Perhatikan di sini. Nah, study hard not only but also. Perhatikan nih. Ketika ada not only but also, maka dia akan menciptakan sebuah parallel structure. Oke. Kalau dia parallel structure berarti dia akan sama. Kalau di sini menggunakan to past, ya. Kalau di situ menggunakan to past, maka di sana juga akan menggunakan to. Kenapa? Karena adanya fun boys. Ini kan fun boys nih. Fun boy s ini akan menyebabkan sebuah kalimat jadi paralel. Apa aja? Ini adalah for, ini adalah n-nya adalah nor, b-nya adalah but, o-nya adalah or, y-nya adalah yet, s-nya adalah so. Nah, kalau ada kalimat fun boys, ingat ya, fun boys ini dia muncul hanya di awal kalimat. Hanya di tengah-tengah kalimat. Sehingga dia akan menyebabkan sebuah parallel structure tuh nantinya, ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Di sini ada but also, berarti di depannya ada apa? Not only, to pass, berarti di belakangnya to get. Nah, kenapa enggak gets? Karena di sini tidak paralel. Lihat, studinya aja pakai verb 2. Jadi enggak mungkin pakai gets verb 1. Apalagi getting, apalagi get yang ini. Ya. Jadi aman ya. Alright. Oke, 54. Kita berhenti di nomor 60 guys. Alright. Silahkan. Kira-kira nomor 54 jawabannya apa? Let's go. Oke, nomor 54. Jawabannya adalah the more bla bla bla, berarti di sini akan muncul the, entah the more atau the er. Nah, perhatikan di sini. The great jelas enggak, karena ini bukan komparatif. The harus berbarengan dengan komparatif agar dia menjadi double komparatif.
komparatif ya. Greater enggak, dia kekurangan D-nya. Oke, greatest ini namanya superlatif. Superlatif degree ya. Jadi dia tidak bisa digunakan. Jawabannya Charlie. Walah. Kalau gampang teman-teman ini gercep. Gas 55. Berarti jawabannya that he failed the interview surprise everyone. Bahwa dia itu ya lihat nih, that clause-nya. Ini that clause yang berfungsi sebagai subjek. That he failed the interview surprise baru ini verb-nya guys. Ya, ini namanya subjek yang terbentuk dari noun clause. Ya. That he failed the interview surprise everyone. Nah, everyone di sini berarti objeknya. Terus di sini although atau because atau since atau while he was the most qualified. Di sini bertentangan nggak? Dia ini gagal katanya. Dia gagal, tapi di sini dia most qualified. Dia yang paling qualified, paling cocok nih. Berarti dia kegagalannya cuma satu tuh, karena nggak punya orang dalam. Udah itu aja. Oke, berarti yang mana? Ambil conjunction yang bertentangan. While ini terjadi secara bersamaan, berarti kayak gini. Terus di sini since ini biasanya berurutan. Sin misalnya sejak dia lahir dia makan nasi gitu. Berarti berurutan, lahir dulu baru makan gitu. Nah, because ini juga berurutan tapi dia efek. Nah, karena ada ini makanya Y terjadi. Kayak gitu efek. Jadi jawabannya Charlie guys. Lah, kenapa masih ada yang jawab alpha guys? Oke. Oh iya, itu juga bisa tuh masuk tuh. Ini dari Kak user bla bla bla. A dan Bravo bisa gitu. Karena mereka itu since itu juga bisa bermakna because. Yes, benar. Bahkan since itu tidak hanya bermakna because. Dia itu juga yang pertama dia bisa bermakna karena. Terus yang kedua itu bermakna sejak. Terus dia juga bisa bermakna ketika. Gitu ya. Alright. Jadi aman-aman aja tuh. Mau yang manapun tetap aja. Karena yang di atas ini fail, negatif kan. Ini negatif. Sementara most qualified ini kalimat yang positif banget. Ketika ada dua kalimat bertentangan, maka teman-teman harus mendatangkan conjunction yang juga kontras. Yang mana yang kontras? Satu-satunya yang kontras cuma di Charlie itu. Gitu. Itu memberi alasan kenapa mereka itu. Kenapa mereka terkejut. Iya. That he fail, misalnya that he fail the interview, bahwa dia interview mengejutkan semua orang karena dia most qualified. Karena kalau misalnya most qualified di sini memang boleh masuk lah daripada kita bilang while ya. Because masuk, tapi masa ia akan kita memilih yang alpha because dengan sin yang because juga. Oke. Untuk yang bertentangan banyak, despite itu bertentangan, although, even though, terus apa lagi ya? Gitu ya. Terus kembali lagi ke yang tadi, kalau misalnya kita memilih because, itu oke-oke aja. Bener tuh nanti. Tapi bagaimana cara kita akan menjelaskan dengan kata since yang di situ juga bisa bermakna karena? Apakah mungkin akan ada dua jawaban? Meskipun konteksnya akan berbeda, because itu menetapkan pada sebab, sementara since itu pada efeknya. Ya, memang beda penggunanya. Because itu pada penyebabnya, since itu pada efeknya. Memang mereka berdua sama-sama karena, tapi titik tekannya berbeda untuk because dan since. Makanya kalau kita memilih alpha berarti kita juga harus memilih bravo karena mereka sama. Maka yang paling mudah untuk dihindari adalah teman-teman tinggal cek dari segi bertentangan dan tidak bertentangannya. Gitu ya. He still come. Walaupun dia sakit, di sini konteksnya pas. Yes, benar. Because he was the most qualified, everyone was surprised that everyone was surprised that he failed the interview. Wah, beda kalau kayak gitu beda karena di sini dijadikan subjek. Kalau misalnya that he failed ya, that he failed the interview surprise everyone, itu berarti dia subjeknya adalah dia, kondisinya dia itu gagal loh. Makanya dia membuat orang-orang itu terkejut.
meskipun dia itu qualified. Jadi mereka itu terkejutnya itu dikarenakan dia itu qualified loh gitu. Positif nih gitu. Tapi dia kok gagal gitu. Ada apa nih gitu. Nah, makanya di situ pasti muncul kata karena. Yes, benar muncul karena. Tapi di situ juga dia juga bisa dilihat dari segi yang bertentangan, guys. Gitu. Alright ya. Jadi kalau contohnya yang tadi itu nggak kurang dia mana. Kalau yang ini nih. Was the most qualified, everyone was surprised that he bla bla bla. Beda. Kalau yang itu beda. Beda kasus. Oke. Oke. Oke, aman ya kayak gini ya gitu. Nah, sekali lagi mungkin di situ boleh ngambil because dan sin itu boleh banget karena dari segi konteks itu juga tidak menyalahi ya. Boleh. Cuma masalahnya bagaimana cara kita menghindari kata sin yang sama-sama bermakna karena. Itu yang jadi masalah. Apakah mungkin dalam soal memiliki dua itu memungkinkan, tapi pertanyaannya mana yang lebih benar antara because, since dengan although. Kalau aku pribadi nih, karena di situ sudah kontras antara kalimat pertama dan kedua, maka aku lebih memilih yang conjunction yang kontras karena itu lebih make sense daripada kita because gitu. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak gini nih, misalnya kayak gini, misalnya he fail gitu kan, he fail misalnya he fail misalnya kayak gini, he fail, he is fail gitu, atau he was fail, atau he failed aja. He failed pakai id kayak gini, pakai is berarti dia statusnya gagal. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan is ini, he failed berarti dia gagal dalam prosesnya, bukan pada statusnya. He failed because misalnya atau gini aja deh, gini aja. Kalau teman-teman mau cek lengkapnya gini. He failed because he is misalnya he failed because he did not study hard, itu kan cocok sebab dan akibat. Tapi kalau di sini apakah di sini kan kata kerjanya adalah surprise. Apakah surprise-nya ini dikarenakan dia qualified atau dia qualified-nya karena surprise atau dia bertentangan? Kayaknya lebih tetap enak bertentangan, guys, daripada teman-teman menggunakan surprise. Menggunakan kata because. Nanti kita diskusi aja lah lebih lanjut. Kita selesaiin ini aja dulu. Kita nanti cek ulang di halaman berapa nih? 55 ketika kita udah kelar nih nanti. Gitu ya. Alright. Orang masih belajar di sini antum bingung. Ya berisik, kita mau belajar. Aman guys, santai aja. Gak apa-apa, persepsi itu boleh, perbedaan itu boleh. Yang penting sama-sama punya alasan yang kuat. Aman aja. Nanti kita cek aja. Kita lanjut dulu ke nomor 56, nanti baru kita endingnya. Kita kan sampai nomor 60 nih. Kita balik ke nomor 55. Alright, lihat di sini. By the time we got to the station, by the time, lihat di sini ada kata by the time. Berarti di situ kira-kira jawabannya apa? By the time we got the station, the train. Saat kita nyampe atau di waktu kita nyampe di stasiun, the train left gitu. Berarti lebih dulu mana? Keretanya yang pergi duluan apa kita yang baru nyampe? Gitu. Jawabannya keretanya. Jadi kereta itu pulang duluan tuh, pergi duluan. Berarti kereta, ini kereta, terus ini kita lebih dulu mana? Lebih dulu keretanya yang pergi. Berarti kalau ini kasusnya berarti ini berurutan. Ini kalau di sini sudah menggunakan past tense, ya past tense, berarti yang lebih mendahului past tense apa? Past perfect tense. Ya, yang mana yang past perfect? Teman-teman tinggal cari have aja. Oke, yang mana yang akan jadi jawaban? Apakah alfa? Enggak. Kalau present perfect ini malah terjadi di sini nih, setelah past tense-nya. Setelah kita datang baru itu pergi. Ya, enak dong kitanya gitu. Yaitu
Kenapa nggak would live? Kalau misalnya the trend would live. Would live itu berarti kemungkinan, guys. Would live itu menceritakan sebuah kemungkinan. Oke. Was living berarti di sini sedang pergi. Ya, kalau sedang pergi berarti kayak gini. Teman-teman nyampe nih kayak gini. Nah, trennya baru berangkat nih kayak gini. Ya, jadi sedang berangkat tuh. Tapi kalau yang ini, kalau telah pergi, udah nggak dapat sama sekali, berarti dia sudah kelar nih, kita nyampe. Tapi keretanya udah benar-benar pergi, udah nggak ada di situ tuh, gitu. Jadi lebih aman teman-teman pakai yang Bravo daripada pakai yang Charlie. Kalau yang Charlie itu dia belum pergi beneran, dia masih ada tuh di situ, tapi sudah mau berangkat. Was leaving. Jadi udah ngeng gitu, itu was leaving, artinya dia sedang pergi tuh. Berarti masih ada tuh keretanya. Itu kalau membedakan Bravo dan Charlie-nya. Nomor 57. Perhatikan, 57 berarti B, choose 57 B, choose. Oke, kenapa? Kenapa teman-teman ambil yang choose? Alright. Causative form. Ya, perhatikan di sini nih. Teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan kata let, ya, dan antek-anteknya itu kita singkat dengan helm. Ya, helm. Terus satunya gua. Gua, helm gua. Nah, ini kausatif ada 3 macam. Yang ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Kita lihat. Di sini hanya itu adalah have, L-nya ini adalah let, M-nya adalah make. Sehingga dia itu akan diikuti oleh objek plus verb 1. Makanya let di soal ini akan menjadi jawabannya choose karena let itu masuk kausatif tipe pertama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa menemukan kausatif dalam bentuk get, want, terus ask. Ya, ask. Dan ini diikuti oleh objek, setelah objek baru muncul to infinitive. To infinitive. Nah, kayak gini. Tapi ingat, semua objek di sini harus human. Tidak boleh selain human. Harus human tuh. Oke, makanya let the student ini human, bukan benda-benda mati nih, student. Nah, ingat syaratnya di sini objeknya harus manusia. Ini tipe pertama. Tipe ketiga tak letakin di sini. Oke. Tipe ketiga ini teman-teman ambil awalannya aja. H-nya ambil, M-nya ambil, G-nya ambil, A-nya juga diambil. Berarti have, terus make, terus get, terus ask. Nah, oke. Setelah ini teman-teman boleh diikuti objek tapi objeknya non-human kayak mobil, kayak komputer, meja, dan yang lainnya. Setelah ini bukan diikuti verb 1, bukan diikuti to infinitive, tapi dia diikuti oleh verb 3. Ini tipe kausatif tipe ketiga, guys. Contohnya kayak gini. I have my car, objek itu. I have my car repaired. Repaired itu berarti verb 3 tuh. Aku menyuruh mobilku diperbaiki. Aku meminta mobilku diperbaiki. Loh, kok bisa have itu mempunyai makna meminta atau menyuruh? Karena ini yang kita sebut dengan kausatif. Ya. Atau misalnya teman-teman pakai get itu juga gak masalah. Artinya tetap sama. I get my paper typed. Aku menyuruh paperku atau makalahku typed, diketik. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi selalu hati-hati. Kausatif itu tidak hanya menggunakan verb 1 atau to infinitive, tapi bisa saja dia diikuti oleh verb 3 ketika objeknya di sini adalah kata benda atau kata benda yang bukan manusia. Gitu ya. Sampai sini aman ya. Berarti jelas chosen tidak bisa. Kenapa? Walaupun ada kausatif diikuti verb 3, tapi karena di sini objeknya manusia, berarti itu tidak memungkinkan. Oke. Jadi jangan salah, Charlie itu bisa saja jadi jawaban kalau objeknya bukan manusia. Kenapa enggak choosing? Choosing itu adalah gerund. Setelah kata let itu diikuti oleh verb 1, bukan gerund. Bagaimana enggak to choose? Kalau to choose itu harusnya pakai get, want, ataupun ask. Pilih salah satu juga gitu ya. Kalau want juga bisa verb 3. Enggak. Jadi want itu tidak menggunakan verb 3. Yang menggunakan verb 3 cuma ini nih. Have, make, get, dan ask. Ujung-ujungnya doang. Gitu. Misalnya I want my paper typed. Boleh enggak? Boleh. Tapi itu bukan kausatif. Gitu. I want my paper typed. Aku ingin ituku diketik gitu. Boleh. Enggak masalah. Cuma masalahnya itu bukan masuk kausatif lagi. Itu masuk kalimat biasa-biasa aja.
Kayak gitu ya. Jadi nggak masalah kalau di situ. Ini kalau kita bicara konteks causative form. Kayak gitu ya. Aman ya nomor 58? Oke, 59 ya. Oke. Saya sambil tak cek ada nggak nih pertanyaan-pertanyaan. Alright. Oke. Habis lama amat terbitlah user katanya. Gak apa-apa guys. Malah dengan kayak gitu itu akan membuat kita itu lebih berkembang guys. Kenapa? Karena kalau teman-teman itu tidak ada pertentangan, berarti teman-teman itu tidak memiliki landasan lain. Ya udah ngikor aja gitu guys. Jadi yang kayak gitu malah yang seru. Kalau ada yang bertentangan itu seru tuh. 58 set. 58 59 guys. Oh iya guys, 58 guys. 58 nih, sorry karena ada oret-oretan nih. 58 guys dulu guys. Balik ke 58 guys. Oke, 58 dulu. Karena ada oret-oretan ini loh. Makanya lupa nggak terjawab. Oke, di sini the exhibition features art gitu ya. Berarti kata kerjanya yang mana nih? Kata kerjanya mana? Kata kerjanya adalah kata features. Di sini adalah kata features. Jadi features itu bisa kata kerja, bisa kata benda guys. Nah ini karena subjeknya tunggal makanya dia menggunakan SIS. Fix ya, aman ya. Nah karena setelah itu, karena dalam sebuah kalimat, saya hapus dulu nih ya. Teman-teman bisa cek nanti di YouTube ya. Oke. Kalau misalnya sebuah kalimat itu sudah memiliki satu kata kerja, maka dia mostly tidak membutuhkan kata kerja lain kecuali di situ ada sebuah conjunction baru tuh boleh nambah verb. Selama tidak ada conjunction, maka teman-teman cukup satu kata kerja aja. Ada conjunction nggak di soal ini? Nggak ada conjunction satupun. Maka teman-teman tidak memerlukan, ini kan verb asli. Teman-teman tidak memerlukan verb asli lagi. Maka semua opsi yang verb asli gugur. Charlie akan gugur karena was created itu merupakan sebuah verb asli, dia asli, masih berfungsi sebagai kata kerja asli. Terus yang kedua di sini mana yang akan gugur? Yang akan gugur adalah si alpha. Kenapa? Creating itu berarti dia dalam keadaan aktif. Kalau aktif berarti dia masih butuh objek guys. Sementara di sini akan muncul by yang merupakan sebuah preposisi. Jadi nggak mungkin dong create apa? Menciptakan apa? Menciptakan mobil, menciptakan tanaman dan yang lainnya. Kayak gugur. Oke, begitupun juga dengan delta, dia juga akan gugur karena dia masih memerlukan objek di sini nih. Oke, aman ya. Sehingga yang terjadi adalah yang bravo. Loh, kok bisa? Bagaimana cara kita membedakan antara bahwa create itu adalah verb 2 atau dia verb 3? Perhatikan. Ketika sesama ed, dia merupakan verb 2 atau verb 3. Cara membedakannya adalah kalau ed, ini kan anggap verb 2 nih. Verb 2 ed dan verb 3 verb 2 ed dan verb 3 ed. Nah, kalau yang verb 2 ed setelahnya itu masih punya objek guys, karena dia masih dalam keadaan aktif. Oke. Karena dia dalam keadaan aktif, dia butuh objek. Jadi dia selalu diikuti oleh noun. Yang kedua, cara kedua yaitu dia itu juga masih bermakna ataupun ataupun Berarti memakan, telah mengundang, telah mencintai, telah misalnya berjudi atau misalnya memakan dan yang lainnya. Ya. Sementara kalau verb 3 dia dalam keadaan pasif. Karena pasif dia itu tidak punya objek, satu. Yang kedua karena udah gak punya objek biasanya dia diikuti oleh sebuah preposisi. Biasanya by, paling sering itu kan by, in, add on dan yang lainnya. Dan yang ketiga dia itu teman-teman tidak mungkin yang ketiga dia bermakna di ataupun ter. Kenapa? Karena dia dalam keadaan pasif. Berarti kesimpulannya adalah jika teman-teman ketemu titik-titik dan dia diikuti oleh preposisi kayak by, maka mostly jawabannya adalah verb 3. Kenapa? Karena hanya verb 3 yang boleh diikuti oleh preposisi. Apakah verb 2 tidak bisa diikuti preposisi? Boleh, tapi kalau dia intransitif. Tapi jarang banget dalam TOEFL itu ada kata kerja intransitif yang dijadikan pengecoh kayak gini. Itu terlalu mudah untuk dikenali. Gitu ya. Alright. Oke, aman ya. Berarti jawabannya adalah si Bravo guys. Jawabannya di Bravo.
Kenapa Bravo? Karena asal muasalnya kayak gini nih. Nah, asal muasalnya kayak ini. Ini teman-teman nanti bisa cek di YouTube. Oke, di sini features art. Kenapa artnya tidak ditambahkan SIS ataupun artikel? Karena art itu uncountable, guys. Jadi art, kita langsung aja art di sini. Tak jelasin di sini art. Terus di sini karena artnya ini kata benda, maka dia menggunakan which is. Nah, boleh which is atau boleh which was, tergantung konteksnya ya. Yang jelas pakai itu. Terus di sini baru teman-teman created by apa? Nah, ketika dalam adjective clause ada metode yang namanya ellipsis. Nah, di ellipsis ini guys, dia itu ada yang namanya reducing. Nah, ketika mau mereducing dalam adjective clause, maka teman-teman hilangkan conjunction, terus hilangkan auxiliary, sehingga yang tersisa adalah kata verb 3 atau verb in. Kapan menghasilkan verb 3? Kalau dia dalam keadaan pasif, dan menghasilkan verb in kalau dia dalam keadaan aktif. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu guys caranya. Cara mengerjakan soal-soal kayak gini. Maka teman-teman juga itu tinggal pilih nih. Di sini keadaannya apa? Oh, pasif, karena di situ sudah ada by. Maka teman-teman pilih verb 3. Kayak gitu ya. Aman? Aman ya? Alright. Gitu. Ada pertanyaan? Bisa jadi word created nggak? Bisa, tapi masalahnya kalau teman-teman ngambil word created, berarti di sini anggap kita ngambil yang Bravo nih, yang Charlie nih ya. Berarti di soal ini akan ada word featured satu featured kata kerja, word created berarti kata kerja asli kedua. Sementara di soal nggak ada kata conjunctionnya, sehingga itu yang akan membuat dia salah guys. Gitu ya. Oke, aman. Next, nomor 59. Nomor 59, ada pertanyaan guys. Oke. Alright. Come on. Charlie, ada yang jawab Charlie juga. Charlie Alpha. Come on guys. Charlie Alpha. Banyak yang Alpha, banyak yang Charlie. Perhatikan di sini. Jika ada titik-titik di awal kalimat, terus teman-teman cek tuh di belakang ada koma apa enggak. Ada. Koma ini kita sebut dengan koma adverb. Oke. Koma adverb hanya terjadi dan hanya muncul jika ada pemicunya. Pemicunya adalah preposisi atau enggak conjunction. Ya. Fix ini 100% pasti kayak gini. Oke, yang pertama, bagaimana cara membedakan kita conjunction ataukah dia preposisi? Jika sebelum koma ada verb, maka jawabannya pasti conjunction, karena semua conjunction wajib diikuti verb. Oke, jika sebelum koma tidak ada verb, maka jawabannya preposisi. Kenapa? Karena preposisi itu tidak boleh diikuti verb, dia hanya boleh diikuti oleh sebuah noun atau noun phrase. Kita lihat. Di depan koma ada kata kerja nggak? Ada. Yang mana? Have been proposed. Itu sudah verb asli ya. Berarti di situ sudah ada kata kerjanya. Kalau ada kata kerjanya, maka preposisi jelas bukan opsi. Maka semua yang preposisi gugur. Yang mana? Alpha, Charlie, Delta semuanya conjunction. Berarti soal ini bukan soal ecek-ecek guys. Oke, gitu. Terus, kalau belakangnya subjek, preposisi atau conjunction? Belakangnya mana nih? Kalau belakangnya subjek, maksudnya gimana tuh guys? Oke, sekarang karena ini sama-sama conjunction berarti semuanya dari segi structure benar. Lihat ya, ini perbedaan structure dan grammar. Dari segi structure semuanya benar, artinya dari segi penyusunan semuanya memungkinkan dan benar. Oke. Terus yang kedua, kalau dari structure sama-sama benar, maka teman-teman lihat dari segi konteksnya. Berarti teman-teman melibatkan grammar. Apa yang bedanya grammar dan structure? Structure itu fokus pada penyusunan, sementara grammar itu melibatkan makna dan konteks. Sehingga teman-teman harus melihat di sini. Many theories has been proposed. None has been proven definitely gitu kan. Definitively. Dan tidak satu pun dari mereka has proven definitif gitu guys. Ya, secara definitif. Oke, berarti di sini bertentangan apa bersamaan. Yang pertama, kalau misalnya kita ambil sin.
Karena misalnya, karena banyak teori yang sudah diajukan, tidak satupun dari mereka yang bla bla bla. Cocok apa enggak? Enggak cocok. Oke. While, kita ambil while. While itu saat banyak teori itu kan, tidak satupun dari mereka yang berpun bla bla bla. Oke, saat atau ketika. Oke, mungkin masih while itu masih mending lah ya. Tapi perhatikan kalau teman-teman lihat di sini propose itu berarti positif, none of proven itu berarti negatif. Berarti kira-kira apakah because? Tidak. Karena banyak bla bla bla, tidak. Oh, ini malah nggak nyambung kalau because. Jadi jawabannya bertentangan. Kalau bertentangan berarti jawabannya si Charlie. Apakah while itu salah? Enggak. While itu tidak sepenuhnya salah, karena while itu untuk kejadian yang biasanya bersamaan atau berurutan, tapi mostly itu bersamaan. Jadi di sini mini teori has been proposed. Ini dimasukkan dulu nih, propose-nya dimasukkan nih, baru ada pembuktian di belakangnya. Jadi dia berurutan, bukan bersamaan, guys. Oke, kayak gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa teman-teman hindari, walaupun dia juga memungkinkan untuk menjadi opsi. Yang mana yang paling benar? Yang Charlie. Dan yang terakhir, ini yang Bravo. Besok kita akan memasuki part B, guys. Ya. Oke. Yang ini banyak yang jawab Charlie, bertentangan. Oke, itu bisa jawab apa? Alright, which 60 which. Kenapa pakai which? Kenapa guys pakai which? Which. Perhatikan di sini nih. Explain di sini kata kerjanya. Oke. Ada kata kerja lagi nggak? Ada di sini. Alright. Berarti appreciate, ini kan appreciate ini harusnya punya objek kan ya, di sini nih harusnya ada objek tuh. Tapi objek di sini karena dia objeknya berbentuk kata benda, maka dia digantikan oleh satu which. Atau kita gantikan dengan that. Tapi ingat, that itu hanya boleh digunakan kalau tidak ada opsi lain. Oke, berarti kita ambil aja which ya. Nah, which itu setelah jadi seperti ini, dia akan didekatkan dengan rujukannya. Mana? Misalnya kayak gini. The technician explain the problem clearly, titik. The client appreciate it, gitu kan. Appreciate it. Nah, mengapresiasinya. The client appreciate it. Maka di sini kita ganti menjadi which. Sehingga which-nya kita dekatkan ke depan. Jadi di sini akan pindah ke sini nih which-nya. Oke, which the client appreciate, kayak gitu. Menyelesaikan permasalahan yang klien-klien itu mengapresiasi, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang mana guys? Ya jawabannya adalah which. Pertanyaannya, kenapa enggak who? Who itu di depannya wajib manusia ya atau human, sehingga problem itu jelas tidak cocok. Kenapa enggak that? That itu guys ya, kalau kita ambil yang that itu masih ada which. Makanya tadi tak bilang that itu boleh banget, dan bahkan kalau kita mau ekstrim-ekstriman, that ini juga masih benar ya, dia masih benar. Jadi yang jelas salah itu delta, dan what itu juga salah. Kenapa? Kalau teman-teman ngambil yang what, maka nanti dari segi konteks dia nggak nyambung. Apa klien mengapresiasi nggak nyambung. Jadi yang paling nyambung itu adalah Bravo dan Charlie. Cuma ingat, that boleh digunakan jika teman-teman sudah tidak ada opsi lain selain which dan yang lainnya. Gitu. Oke, berarti jawabannya adalah yang which guys. Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa bukan that? Itu tadi jawabannya. Kenapa bukan that? Karena that itu hanyalah alternative conjunction. Dia boleh dipakai, boleh banget nih dipakai, asal itu jadi pilihan terakhir. Misal nih, kita anggap saja Charlie itu nggak pernah ada, which itu nggak pernah ada, kita ganti misalnya dia dengan whom misalnya. Whom misalnya. Maka yang mana yang akan paling cocok? Jawabannya pasti Bravo guys. Artinya, which itu boleh dipilih kalau teman-teman tidak memiliki opsi lain guys, gitu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Alright. Sampai sini ada pertanyaan, bener kak? Susah kali cuma hujan mending nih. Udah guys, jangan ribut guys. Ada pertanyaan nggak dari sini? Aman? Oke, tak hentikan ini ya, itunya.